Halo, selamat pagi Smart People. Kami lagi dalam acara RHB Smart Talk 13 April 2023 bersama saya Fitria. Dan pagi ini kita udah bersama lagi nih sama Pak Wafi. Hai Pak Wafi, long time no see. Mbak Fitri Retail ya, ya. analis RHB Sekras Indonesia. Pak Wafi, Iya. hari ini kan Hmm. kita akan membahas judulnya adalah Lebaran. Nah, ini tuh Oh. Hmm. Lebaran atau Hmm. lebaran atau Hmm. lebar. Nah, yang Hmm. lebar ini apanya? Ah, Cuannya ah, ah, ah. atau lossnya? Ups, amit-amit ya Pak. Gimana nih, Pak Wafi? Ada view market nggak sebelum kita mulai Iya, pembahasan? iya, iya. Tentunya kalau sesuai dengan itu ya mudah-mudahan kalau Lebaran nanti ya tuannya makin lebar ya. Jadi lebaran nanti setelah Iya, Lebaran apalagi ya. smart people udah dapat THR kan ya? THR-nya udah apa nih? Jangan-jangan udah habisnya harus dibeliin ke saham dong. Jangan dihabisin ke consumption ya. Iya. Harus Gimana smart nih Pak? spending nih. Ya, Betul. eh, memang kalau ngomongin IHSG, ngomongin market ya, Mbak Fitri nih, dari mulai awal puasa nih sampai dengan sekarang, kelihatannya marketnya juga lebih ke sideways ya, lebih ke konsolidasi, agak susah memang untuk breakout resistance MA 100 dan sepertinya sih memang baru akan terlihat sinyal breakout ya setelah Lebaran nanti. Jadi clue-nya itu tuh. Jadi sampai dengan Lebaran kelihatannya akan lebih cenderung sideways. Mungkin ada koreksi, tapi koreksinya mungkin nggak akan terlalu dalam. Tapi nanti setelah Lebaran mungkin kita ekspektasikan ada potensi buat breakout MA 100-nya. Jadi kalau breakout tuh berarti bisa lanjut lagi nih ke fase bullish-nya. Nah, kenapa kita bisa lihat sinyal-sinyalnya lebih ke arah bullish? Karena memang kalau kita lihat secara data makro ya, sendiri lagi kebetulan cukup bagus ya rata-rata. Kita lihat data trade balance kita juga terakhir kan cukup bagus juga. Kemudian apalagi kalau yang ngikutin uh, bursa Amerika semalam, ada yang ngikutin nggak? Nah, ya kita lihat kan di Nasdaq, Dow Jones, S&P semalam itu kan ada koreksi. Yang menariknya sebenarnya di pas opening market di bursa Amerika semalam, itu sempat ada kenaikan dulu tuh gara-gara keluar data inflasi yang mulai ada penurunan. Memang masih tinggi ya sekitar 5% CPI-nya Amerika. Tapi udah mulai ada penurunan, jadi itu direspon positif. Tapi setelah itu muncul pidato dari The Fed yang bilang katanya kelihatannya kita masih ada resiko buat resesi terutama dari sektor perbankan nih gara-gara likuiditas. Nah, dari situ makanya bursa Amerika koreksi setelah itu. Nah, em, yang menariknya ini Mbak Fitri dan Smart People ya. Jadi potensi koreksi di bursa Amerika ya dan potensi resesi itu sebenarnya menguntungkan loh buat bursa-bursa di negara berkembang, terutama kayak di Indonesia gitu yang sebenarnya kalau kita lihat dari mulai awal bulan, mungkin 2 bulan terakhir lah dari bulan Maret ya sampai sekarang di tanggal 13 April, ini asing ini udah mulai konsisten mengalami membukukan lah net buy di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat posisi rupiah, rupiahnya juga mulai ada penguatan. Gitu. Jadi secara sentimennya masih bagus nih buat ada potensi penguatan rupiah. Nah, kalau bicara mengenai masih ada nggak sih IHSG potensi koreksi atau swing majornya lagi, misalkan balik ke 67 atau mungkin di bawah 67 gitu ya. Sebenarnya dari sisi momentum, dari timing nih ada ya. Karena kalau kita lihat di bulan, biasanya di bulan Mei atau bulan Juni, itu secara historical rupiah memang ada kecenderungan tertekan di bulan Mei sama Juni karena biasanya dana asing banyak yang keluar karena faktor dividen satu, kemudian ada jadwal pembayaran utang juga, baik itu utang korporasi ataupun utang negara juga kan yang denominasi dolar, itu biasanya jatuh di bulan-bulan itu. Jadi ada dana rupiah lah yang dijual kemudian pindah ke US dollar, jadi itu menjadikan tekanan buat rupiah. Jadi kira-kira tekanan koreksi bisa terjadi di bulan Mei atau bulan Juni sih kalau saya lihat. Tapi koreksinya sendiri so far memang masih ya namanya juga cyclical ya, historical. Jadi lebih ke koreksi wajar aja. Karena dari sisi makronya sendiri kita lihat overall sih masih bagus ya, masih on track lah. Walaupun memang nggak sebagus tahun kemarin. Itu kira-kira view
Ya sih seperti itu nih. Nah, memang market yang saya twist nih saya lihat cukup banyak sepertinya cukup banyak membuat smart people galau nih posisi portfolionya. Benar gak nih, Mbak Fitri ya? Bener banget nih Pak, kan kemarin Mm-mm. saham ini tuh udah sempat lempar pertanyaan nih, ada yang Mm-mm. lagi galau nggak dengan portofolionya saat ini, apalagi kan habis udah gajian, terima THR, kemudian minggu depan bursa ini kan akan tutup nih kan Pak, seminggu menjelang bursa tutup nih, mereka pasti akan ngejar-ngejar portofolio apa nih yang kira-kira bisa dapet cuan untuk dibawa pulang kampung nanti buat lebaran bareng gitu. Nah, kira-kira nih Pak, ada banyak nih pertanyaannya. Kita mau bahas saham yang paling bikin galau, S Hardware Min. Sampai dikasih emot-emot nangis-nangis nih, Pak Wafi. Galau nih udah -3%. Nah, gimana nih dari Pak Wafi ada view tersendiri nggak? Iya, memang kalau S hardware sendiri ya, ini memang kalau ngomongin fundamentalnya dulu deh ya, kita langsung langsung straight to TP-nya nih. Saya sambil saya screen juga. Tapi kalau ngomongin fundamentalnya dulu, S hardware itu kita punya target harga wajar untuk 12 bulan ke depan itu di level 450. Jadi sebenarnya masih ada potensial downside di 0,4 persen ya dari posisi harga penutupan kemarin. Penutupan kemarin kan di sekitar 452. Tapi kalau ini plot twistnya nih ya, on the flip side ya, kalau kita ambil angle-nya yang berbeda, oh hari ini apa udah turun lagi nih 448. Jadi lebih ke arah upside sebenarnya nih kalau dari posisi harga sekarang ya di 448. Jadi kelihatannya memang harganya akan lebih cenderung bergerak di kisaran ini di 450-an, mungkin agak ada sedikit penurunan, ya, tapi penurunannya juga kelihatannya udah terbatas karena memang secara fundamental tim research kita bilang di harga sekitar 450 itu udah nilai wajarnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi katalis sendiri, kenapa kira-kira apa sih yang bakal katalis-katalis yang bisa dilihat ya untuk S hardware? Katalisnya sendiri kalau ngomong fundamental, kita mesti lihat perkembangan dari ada istilahnya SSSG, jadi penjualan produknya S hardware ke depannya nih. Karena kemarin tuh memang data dari SSSG-nya, triple SG ya, tiga kali G ya. Nah itu ada penurunan gitu ya. Jadi itu yang mesti dilihat. Kalau mulai ada improvement, nah ini harusnya bisa jadi positif buat S hardware. Nah kalau based on arus sendiri di sini kalau kita lihat ya, posisinya juga sinyalnya masih bear, baterainya merah, full lagi ya, bear areanya di 464 dan ini ada downside-nya sampai dari 458 sampai dengan 454 nih. Yang sebenarnya di level sekarang di 448 berarti udah di bawah downside area. Jadi kalau ngomongin arrow-nya sendiri, kalau berdasarkan arrow ya, harusnya di sini ada potensial rebound sebenarnya. Reboundnya ini bisa balik lagi ke 454 gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini penjelasannya 5 hari terakhir ini udah turun 3,5%. Ya. Biasanya kalau udah turun hampir tiga di atas 2% gitu ya, biasanya itu ada cenderung potensial rebound sebenarnya untuk harga sahamnya gitu ya. Apalagi balik lagi tadi ya, walaupun memang dari katalisnya belum ada katalis positif, tapi ya memang harga sekarang sudah mendekati nilai wajarnya untuk S hardware. Nah, di sini apalagi kalau kita lihat dari sisi PEG rasionya juga ini masih positif nih, Mbak Fitria. Jadi valuasinya memang masih under value. Jadi kalau misalnya ada smart people yang kelihatannya, aduh gimana ya S hardware masih nyangkut nih, ya mungkin bisa time frame-nya agak dipanjangin. Kalau misalnya mau di averaging down, boleh nggak kira-kira kalau di averaging down, menurut saya sih tunggu ada katalis positif dulu aja. Nah, kalau mau di averaging down, gitu ya. Kalau mau di cut loss, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Balik lagi kan itu strateginya trading masing-masing ya. Kalau mau di cut loss boleh, mau di hold boleh, tunggu dia rebound. Kalau mau di cut loss ya saran saya mungkin kalau mau di cut loss harus mulai dipikirkan nanti mau switching ke saham apa dulu. Gitu sih. Oke, ada lagi nih Pak Wafi. Mm-mm. SRTG, Saratoga yang di ujung tanduk Min. Wow. Waduh, iya itu udah di ujung tanduk tuh ya. Udah turun terus tuh. Nih kalau saya kasih lihat ya chartnya Saratoga ya. Hmm,
Nih. Wah, ini kalau kita boleh setel back song tuh ada Mm-mm. lagunya Rosa tuh Pak. Ku menangis. Atau Mbak Ubed aja yang jadi backsound ya. Turun dalam Eh, ternyata. iya, turun lagi tapi posisinya ini udah dekat level support ya. Em, Memang sih bikin lower low lagi ya. Tapi ini masih ada level support kalau saya lihat chartnya ya. Ini volumenya coba saya sembunyikan dulu. Nah, ini ada level support yaitu level intraday terendahnya itu di level 1860. Jadi posisi sekarang di 1875. Kita lihat indikator stokastiknya juga udah masuk ke oversold nih. Jadi sebenarnya dari downside saya lihat sih udah limited ya ke 1860. Harusnya sih ada potensial rebound. Kalaupun rebound, ini memang ada resistance di 1920 sampai dengan 1960. Nah, kalau kita cross check dengan R ya dengan arrow di sini ya. Kalau kita lihat dari Saratoganya sendiri, nah posisinya masih sideways to down ya. Bear areanya di mulai dari 1880 sampai dengan 1840. Ya, berarti 1860 angkanya tadi tengah-tengah lah ya. Di antara 1880 sampai dengan 1840. Gitu untuk ke Saratoga. Jadi sama nih kurang lebih ya, udah limited downside untuk Oke. Saratoga. Dan ini juga sebenarnya kalau bicara mengenai fundamental, secara valuasinya masih under value ya. Ini PEG ratio masih di 0,07, di mana kalau PEG ratio ini semakin mendekati 0, itu semakin bagus. Selama tidak negatif tentunya. Jadi, itu untuk Saratoga ya. Oke, ini nih Pak, ada lagi yang nanya nih Hmm. dari Hani. Hmm. Cleomin nyangkut di 565 udah lama pakai emot nangis-nangis. Waduh, Cleo ya. Oke, Cleo ya. Ini mungkin karena faktor banyak yang puasa, jadi nggak terlalu banyak orang minum mungkin ya. Wow. Oke, Cleo kalau saya lihat gambarnya sendiri ya, senangnya pakai istilah gambar atau chart nih, buat people. Mungkin bisa di spill dong di kolom chat. Senangnya kalau dengar ngomong orang dengar tuh chart atau gambar. Nah, kalau dari gambarnya sendiri atau chartnya, nah ini kelihatan nih dari, saya ngambil dari awal 2023, eh, ini sudah mulai ada bottoming up, apalagi dari mulai pertengahan Februari ya. Namun secara tren ini masih sideways. Kalau saya lihat nih untuk Cleo, posisi harga terakhir, kalau melihat indikatornya dua ini ya, stokastik dan MACD-nya, terutama stokastiknya ya, ini udah bergerak negatif. Kemungkinan sih masih ada downside lagi ya, juga support sideways channelnya yang saya lihat di kisaran 460 sampai dengan sekitar 450. Nah, kalau kita compare misalkan dengan Aro ya, apa kata Aro sini ya, Cleo, eh, Cleo, nah ini justru berbalik arah nih, kita bilang sinyalnya bull ya, technical trendnya up, bull areanya, oh tapi bull area ini udah masuk dia dari 476 sampai dengan 466, target areanya di 500 sampai dengan 515, jadi sebenarnya lebih ada potensial rebound sebenarnya untuk Leo nih ya, di hari ini. Itu untuk Cleo. Nah, untuk PG-nya memang so far performance-nya masih negatif ya. Ini PG rasionya di 12,38. Artinya memang ada penurunan laba per saham per EPS dari tahun sebelumnya. Makanya mungkin itu yang menyebabkan harga saham si Cleo, kalau kita lihat tadi jangka panjang, juga mengalami penurunan ya dari level tertingginya nih. Kalau saya tarik lagi, wah, lumayan ya dari level 800-an di November tahun lalu. Gitu. Oke, ini ada nih yang nanya nih Pak, saham Garuda Indonesia Jia, Waduh. bisa di hold nggak sih? Bisa jadi investasi jangka panjang nggak sih? Oke. Garuda ya. Ini sini. Mungkin Bisa karena di mau mudik, apakah bisa agak ketolong nih Pak? sebenarnya PR masih banyak untuk Garuda. Eh, Kalau kita lihat dari sisi harganya sendiri kan ini posisi harga terakhir di 71.
Ini bicara downside memang sudah terbatas. Jadi sudah limited downside. Tapi memang untuk bisa upside atau bisa terbang lagi, ya ini perlu perjalanan yang cukup panjang nih kelihatannya ya. Untuk Garuda ini. PR-nya banyak soalnya, terutama untuk dari sisi fundamentalnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Garuda sendiri, posisinya untuk dari sisi teknikal justru ini masih ada potensi koreksi lagi nih, Mbak Fitria. Ini sideways to down, jadi masih ada potensi penurunan lagi. Walaupun memang penurunannya udah terbatas, ini udah di bawah atau di luar dari downside areanya nih. Downside areanya cuma sampai 75. Ya, jadi sama kayak Asus tadi tuh. Kelihatannya sudah mulai justru lebih ada potensi rebound. Kalaupun ada koreksi, koreksinya kelihatannya udah terbatas. Hari ini di 71 juga belum terlalu banyak ada perubahan ya. Gitu. Nah, ke depannya gimana ya? Tentu mudah-mudahan nggak cuma momentum Lebaran ya. Kan udah border udah dibuka-buka semua nih gitu ya. Apalagi terakhir saya lihat beberapa rute penerbangan internasional udah mulai ada yang ditambah, dibalikin lagi gitu. Itu positif juga karena memang rute penerbangan internasional Garuda ya, nggak cuma Garuda ya, maskapai itu eh, memiliki margin yang lebih bagus dibandingkan rute penerbangan lokal. Jadi kalau dalam negeri itu ibaratnya mainnya main volume sama main frekuensi, kalau internasional tuh mainnya margin. Tuh. Makanya kalau dilihat sebelum COVID itu, sebelum pandemik, salah satu yang jadi katalis ngelihat performa Garuda bagus atau enggak, itu lihat pas lagi musim haji itu, ya. Karena memang portion revenue-nya, porsi kependapatannya juga agak lumayan. Nah, jadi apalagi sebentar lagi kan habis Lebaran pasti beberapa bulan kemudian ada Lebaran haji kan. Nah, itu kita bisa lihat nanti performa Garudanya seperti apa di situ. Oke, jadi untuk Garuda nih Smart People yang terbang baru maskapainya aja. Sahamnya belum. Sama Smart People mungkin yang mudiknya pakai kayak Iya, Garuda ya. pakai Garuda. Iya, sahamnya belum, masih banyak PR. Pak, ini ada lagi nih yang nanya nih. Mm-mm. Mm-mm. Eh, mana tadi hilang dia? Min, tolong minta analisanya untuk saham Adaro dan PTBA dong. Oke, Adaro dan PTBA ya. Adaro dan PTBA nih. Adaro sinyalnya bear, technical trendnya up, bear areanya di 2990. Nah, jadi ini masih udah masuk ke bear area ya. Walaupun ada rebound nih. Rebound 0,68%. Tapi kalau misalkan dia masih belum lebih tinggi dibandingkan bear areanya, jadi masih di bawah 2990, ini masih ada potensi koreksi lanjutan nih, smart people. Koreksinya bisa balik lagi ke level paling dekat 2950 sampai dengan 2920. Reversal point-nya itu di sekitar 3040 untuk Adaro. Nah, ngomongin value analyzer-nya sendiri, kalau dari sisi fundamental, di sini kita lihat PG rasionya masih di 0,32 ya. Jadi secara valuasi, secara fundamental, ini masih under value. Dan kalau di compare lagi sama harga batu bara ya, harga batu bara kan udah turun lumayan ya, kayaknya terjun bebas tuh ya di awal tahun, gitu ya. Nah, cuma turun bertahap, terjun bebas tuh dalam. Nah, sekarang udah mulai pelan-pelan balik lagi rebound nih. Jadi rebound atau kenaikan bertahap dari harga batu bara ini sedikit banyak jadi katalis positif juga nih buat saham-saham batu bara ya. Walaupun perlu diingat, perlu dicatat nih ya, rata-rata asumsi rata-rata harga batu bara di tahun ini kami perkirakan itu masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi mungkin dari sisi performa fundamentalnya, profitabilitasnya lah ya, dari pendapatan sampai dengan labanya di tahun ini mungkin bisa jadi lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Nah, kemudian satu lagi di PTBA ya. Untuk PTBA sendiri di sini juga kalau kita lihat dari sisi valuasi masih under value juga ya. Ini kelihatan dari PG ratio-nya di 0,38, dan tapi ini agak sedikit berbeda nih, Mbak Fitri ya. Karena kalau kita lihat dari sinyal teknikalnya atau sinyal strateginya, sahamnya hari ini naik 2,3%, sinyalnya bull dan sudah keluar dari bull areanya. Bull areanya tuh sampai 3990. Jadi ini sekarang lagi on the way ke target areanya. Target areanya di berapa? Paling dekat di 4190. Jadi masih ada upside ya kalau
memang masuknya tadi di bawah ya berarti harusnya sih ada potensial gain ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan nyangkut pas di atas mungkin pas awal-awal tahun tuh ya masih agak tinggi kan harganya. Mudah-mudahan posisinya bukan yang di situ ya. Oke, Pak Wafi, kalau minggu Hmm. lalu kan kita sempat ada ngebahas tentang Harum nih. Mm-mm. Nah, ini ada juga nih yang nanya Harum bagaimana Pak nih update-nya? Oke, untuk update fundamentalnya sendiri, Harum memang belum ada update terkini ya. Memang kalau ngomongin Harum sekarang udah lebih banyak ngomongin soal harga nikel ya, karena bisnisnya sendiri kan udah mulai diversifikasi ya, batu baranya masih ada, gitu. Tapi ya sekarang udah masuk nikel yang porsinya juga agak lumayan gitu ya. Jadi kalau ngelihat pergerakan harga saham Harum ini lebih banyak memang katalisnya dari harga nikel gitu ya. Kemudian kalau dari strateginya sendiri, so far sinyalnya hold. Nah, ini hold ini cukup menarik ya karena sinyal hold ini artinya em, memang masih sideways nih secara pergerakannya ya. Technical trendnya masih up. Dan posisi harga terakhir nih hari ini turun 0,96 tapi ini sudah mendekati level support di 1540. Jadi harusnya ada potensial rebound. Nanti kalau rebound menuju ke berapa? Menuju ke level 1575 untuk Harum dan posisinya dari sisi fundamentalnya juga dari value analyzer di sini kita lihat hmm, uh, masih tergolong under value ya dengan PEG rasionya di 0,39. Nah, itu untuk Harum. Oke, Pak Wafi ini ternyata tuh masih banyak juga nih smart people yang nanyain tentang cara analisa teknikal, kemudian pengen tahu nih kalau pasang jual supaya nggak rugi Mhm. banyak kalau turun-turun terus, wah ini harus ikut kelasnya Pak Wafi di tiap hari Selasa nih, kayaknya Pak Mhm. Wafi. Iya Oke, betul. Buat pasang stop loss tentunya ya. yes, sekarang Kalau setiap hari uh, Selasa. kalau fiturnya sendiri ada nggak sih Mbak Fitria di Arrow buat Ada dong, automatic ordernya buat stop loss? ada, ada, Bisa ya. Nah, itu bisa, bisa bisa. dipakai juga tuh smart people. Jadi bisa pasang stop lossnya lewat automatic order ya. Yes, Eh, betul. Oke, kita kalau kembali ke saham mm-mm, lagi nih, Pak Wafi. mm-mm, mm-mm. MPPA dan apa nih tadi? MPPA dan SCMA. Oke, MPPA dan SCMA. Nah, untuk MPPA sendiri di sini memang harusnya ya dia diuntungkan memang dari momen puasa dan Lebaran nih. Cuman ternyata euforianya ada sih, bagus juga sih. Saya kalau lihat dalam 1 minggu terakhir beberapa kali saya ke mall itu yang ada MPPA-nya dan ada Ramayananya, ya lumayan rame gitu mallnya, lumayan padat. Ya. Jadi dari traffic, istilahnya traffic ya, traffic pengunjung ini ada kenaikan, tapi kelihatannya masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi eh, kalau kemarin kita sempat analis kita ya Vanessa itu sempat ngobrol juga sama asosiasi usaha retail di Indonesia, itu memang kelihatan masih ada sedikit concern atau kekhawatiran, terutama dari sisi tingkat daya beli ya. Jadi banyak persepsi masyarakat yang masih mungkin agak khawatir nih sama eh, bau-bau resesi katanya, gosip-gosip resesi. Ya. Makanya banyak yang ngerem juga. Kalau dari sisi fundamental sendiri, kita lihat performanya juga sebenarnya masih ada penurunan ya. Ini kita lihat PG rasionya kan 0,13 negatif lagi ya. Dan dari strateginya sendiri, posisi harga saat ini, nah ini ada sinyal positif nih. Positifnya dari mana? Kita lihat sinyalnya bear, technical trendnya up. Nah, dan yang perlu dilihat sebelah kanan downside areanya nih Smart People. Downside areanya ini sudah dekat ke level tersebut ya. Jadi harganya 91, downside areanya 91 sampai dengan 90. Jadi sebenarnya dari posisi harga sekarang ini masih ada lanjut rebound menuju ke resistance terdekat berarti di bear areanya ya di 93. Habis itu resistance berikutnya di reversal point di 96. Oke, Pak Wafi. Ini tadi Mm-mm. ada yang komen juga nih, Kak agak lumayan was-was nih karena di tahun sebelumnya habis Lebaran itu buka IHSG langsung anjlok. Iya, Nah, betul. di lima Tahun menit kemarin ya. terakhir, iya bener nih Pak. Di 5 menit terakhir nih Pak Wafi sebelum kita
closing sebelum kita bukan Mm-mm. closing statement, bukan Mm-mm. closing statement tentunya. Sebelum kita mengakhiri sesi pagi ini di 5 menit terakhir ya Pak. Pilihan saham Ya. syariah nih yang bikin Ramadan semakin ceria, mungkin makin cerah Mm-mm. menyambut Ramadan, Lebaran. Saham apa nih Pak? Mm-mm. Iya, iya. Rekomendasi. Nah, iya. Nah, ini terkait saham syariah juga belum lama kita baru. Roti. Metaverse Sorry, sejenak nih. sorry, sorry. Ini biasa gangguan sinyal ya. Kayaknya sinyal di kantor lagi ikut puasa juga nih. Oke, oke. Jadi kalau ngomongin soal tadi ya saham Rekomendasi. saham syariah Yes. ya, saham syariah. Jadi di sini ada beberapa saham syariah yang memang kita suka. Itu yang pertama, kalau ngomongin saham syariah memang pasti ngomongin consumer ya. Ini salah satu yang kita suka, ICBP ya. Eh, untuk ICBP sendiri, kalau kita lihat dari sisi valuasi fundamental dari analis kita, ya, ini smart people bisa lihat target fundamentalnya bisa lihat dari mana sih? Bisa dilihat dari report technical analyzer setiap harinya. Di situ ada di halaman 4 dan halaman 5. Itu ada judulnya RHB Universe, itu target fundamental dari tim research RHB Sekuritas Indonesia. Nah, di situ ICBP untuk target selama 12 bulan ke depan atau enggak sampai dengan akhir tahun lah ya kasarnya itu masih di 12.500. Jadi masih ada 24% upside untuk ICBP. Kemudian yang kedua, ini kebetulan yang kita baru publish ya reportnya hari ini. Itu di Mayora. Nah, Mayora ini kita di report hari ini kita naikin target price-nya nih. Sebelumnya target price sampai dengan akhir tahun tuh di 3.000. Nah, sekarang kita naikin lagi ke 3.200. Jadi consumer nih memang sentimennya tahun ini rata-rata positif dari apa? Dari penurunan harga komoditas, Mbak Fitri ya. Jadi harga gandum mulai turun, harga CPO mulai turun, ya. Memang masih harga gula masih tinggi ya, tapi overall rata-rata harga soft commodity kan sudah mulai turun. Itu membuat cost-nya jadi turun dan margin keuntungan juga mengalami kenaikan. Nah, dua itu. Nah, kemudian yang ketiga yang kita cukup suka dan belum lama juga sebenarnya kita kasih rekomendasi itu adalah di era ya. Untuk era ini kalau kita lihat eh, yang kenapa kita suka era karena memang dari sisi ekspansi bisnisnya udah mulai ekspansi nih. Biasanya kan kalau kita ngomongin era jaya itu kan ngomongin handphone